Oke baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Sabopokinaen, NIM 170 30 30 120. Mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini, saya mencoba untuk menganalisis terkait fenomena korupsi di Indonesia menurut pandangan antropologi. Oke, sebelum masuk pada analisis terkait fenomena korupsi di Indonesia menurut pandangan antropologi ini, terlebih dahulu saya sedikit memaparkan mengenai pengertian secara umum maupun secara singkat mengenai korupsi tersebut. Korupsi itu merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa, yakni telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi atau masalah korupsi tersebut. Masalah korupsi sesungguhnya sudah lama ada. Sejak manusia itu ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenai tata kelola administrasi, yakni pada kebanyakan kasus korupsi tersebut yang dipublikasikan melalui media. Seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan birokrasi ataupun pemerintahan. Korupsi tidak terlepas dari kekuasaan ataupun pemerintahan. Dimaksudkan ialah orang yang berkuasa seringkali melakukan korupsi. Entah apa yang membuat mereka terlalu sangat tergiur melakukan korupsi ini, yakni tidak lain karena mereka melihat bahwa uang yang mereka miliki atau apa yang mereka terima dari hasil gaji mereka tersebut tidaklah cukup untuk kebutuhan mereka, sehingga dengan melihat uang yang begitu banyak membuat mereka adanya keinginan dari dalam diri mereka untuk mengambil uang tersebut yang sebenarnya bukan milik atau punya pribadi atau diri mereka sendiri. Di sini bagi mereka uang yang dimiliki oleh mereka atau mendapatkan gaji dari pekerjaan itu tidaklah cukup. Maka dengan mengambil uang masyarakat itu mereka merasa berkecukupan. Budaya korupsi ini sudah terlekat dalam diri mereka karena mereka merasa suatu hal yang wajar-wajar saja. Namun sayangnya hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat merugikan masyarakat karena mengambil hak milik masyarakat, sementara kita tahu bahwa masyarakat sangat kesulitan. Oleh karena itu korupsi ini dijadikan suatu hal yang dijadikan suatu hal yang sangat merugikan masyarakat tersebut. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, dengan korupsi sehingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Selanjutnya, arti kata korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembenaran kata bahasa Indonesia adalah merupakan suatu kejahatan, kebusukan, dan lain sebagainya yang tidak memperdulikan harkat dan martabat, tidak memperdulikan kesejahteraan masyarakat. Selain dari pengertian di atas, selanjutnya untuk beberapa pengertian disebut menurut Muhammad Ali tahun 1998 membagi dalam 3 bagian, yakni yang pertama 1 korup, artinya busuk, suka menerima uang suap ataupun sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, serta koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak berdasarkan kenyataan tersebut. Korupsi merupakan perbuatan menyangkut sesuatu yang bersifat amoral.
sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan, instansi, ataupun aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga ataupun golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan suatu jabatan. Yang berikut masuk pada fenomena korupsi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, namun Indonesia juga tidak terlepas dari masalah korupsi. Begitu banyak para pemimpin dan penguasa kita melakukan korupsi tersebut. Mereka seolah-olah melakukan korupsi itu dan merupakan suatu tradisi jika mereka sudah memegang suatu jabatan, tidak terlepas dari yang namanya kasus korupsi tersebut. Sebagai negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus dilindungi seperti yang tersebut dalam alinea 4 Undang-Undang 1945 untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Semua warga berhak untuk hidup aman, damai, tentram, dihindari dari kejahatan. Korupsi adalah penyelewengan tugas dan penggelapan uang negara ataupun perusahaan untuk kebutuhan pribadi ataupun orang lain. Dampak dari tindakan korupsi tersebut dapat merusak perekonomian negara, demokrasi pribadi, ataupun orang lain. Dampak tindakan korupsi dapat merusak perekonomian, dan masih banyak kasus korupsi yang tidak ditangani secara serius dan berbelit-belit. Korupsi merupakan permasalahan yang besar yang harus diatasi agar tercapai pertumbuhan yang gelit, ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media cetak maupun elektronik, terlihat adanya peningkatan pengembangan model-model korupsi tersebut. Dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara tersebut. Yang selanjutnya, tindakan pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindakan pidana korupsi merupakan masalah yang sangat besar dan merugikan masyarakat, karena tindakan pidana korupsi dapat membahayakan pembangunan nasional, politik, dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokratis serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindakan pidana korupsi tersebut. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistematik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah mencakup masyarakat luas. Lalu tahap kritis, ketika korupsi menjadi sistematik, setiap individu dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh saja di bangsa ini telah sampai pada tahap sistematik. Yang berikut, lalu fenomena korupsi menurut pandangan antropologi, yakni pada umumnya para sarjana ilmuwan sosial mendekati korupsi dari berbagai atau 2 perspektif, yakni struktural dan interaksional. Pendekatan struktural lazim ditemukan dalam bidang kajian hubungan internasional. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana dan mengapa aktor terutama atau kelas elit mampu bertindak untuk meraih keuntungan pribadi dalam kerja-kerja lapangan mereka. Para sarjana di bidang ilmu ini melakukan pemeriksaan berbagai faktor seperti bagaimana proses pembentukan elit penguasa, apa jenis kompetisi dan di antara mereka, dan bagaimana mereka bertanggung jawab. Dan pendekatan interaksional lebih menekankan pada perilaku aktor, khususnya para pejabat publik. Korupsi didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi, peran publik yang mendukung kepentingan pribadi ataupun personal. Antropologi Thomas memberikan alasan pertama, jaringan hubungan kepercayaan pribadi. Loyalitas pemberian hadiah adalah suatu tanggapan kultural sehingga naif jika dikatakan sebagai penyakit. Kasus korupsi merupakan tidak endemik hanya karena suatu negara lemah. Korupsi juga terjadi pada semua struktur politik yang stabil dan hegemonik, di mana kontrol eksternal tidak hadir. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perilaku korup tidak dapat dipisahkan senantiasa dan selalu senantiasa dekat
melekat bahkan tertanam dalam suatu dimensi kekuasaan. Semoga kedepannya para pemerintah atau para penguasa semakin berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berpegang teguh pada tujuan utama sebagai penguasa, yakni mensejahterakan masyarakat tanpa menindas masyarakat dengan mengambil semua hak masyarakat untuk kepentingan pribadi demi menyenangkan kepentingan mereka sendiri maupun kepentingan kelompok-kelompok dari mereka. Sekian dan terima kasih.